Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 3 subtema 1 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Tentukan 5 meja yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Nah, ini adalah contoh yang saya buatkan. Benda yang akan kami selidikin adalah 1 meja, papan tulis, kursi, bola, buku pelajaran. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Nah, berikut ini adalah contohnya. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 1. Dapat menyelesaikan masalah lebih mudah dan dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama serta menghargai orang lain. Kotak selanjutnya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? 1. Mendengarkan pendapat teman dan tidak menyela atau memotong teman saat mengeluarkan pendapat. Kedua, tetap menghargai pendapat walaupun berbeda dengan kita. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Yang terjadi kita menghormati pendapat teman adalah musyawarah berjalan dengan sehat tanpa ada pemaksaan pendapat. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 1. Beberapa hari yang lalu, aku dan kelima temanku bermusyawarah untuk membahas tugas sekolah masing-masing. Kami mengeluarkan pendapat. Ada yang mengusulkan tugas sekolah dikerjakan bersama-sama. Ada yang berpendapat tugas sekolah dikerjakan secara bergantian. Saat ada teman yang mengeluarkan pendapat, kami mendengarkan apa yang ia sampaikan. Saat mengambil keputusan, kami sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada gambar nomor 1. Nah, ini adalah tabelnya ya. Saya buatkan contohnya. Nama benda terbuat dari bahan, kelebihan dari bahan tersebut, kekurangannya. Daun jendela dari kayu, kelebihannya kuat. Beberapa jenis kayu ada yang bertahan ratusan tahun. Terus kelemahannya dapat
kena rayap, mudah terbakar. Kalau dari aluminium ringan, tidak dapat dimakan rayap, tidak tahan benturan keras. Dia penyok ya, kalau kena benturan keras biasanya penyok. Dan ini adalah contoh selanjutnya, meja dari kayu, kuat, berbahan jenis kayu, ada yang bertahan ratusan tahun, dapat terkena rayap, mudah terbakar. Panci dari logam, ringan, tidak dapat dimakan rayap, tidak tahan, tetapi tidak tahan benturan keras. Selanjutnya ikat rambut, bahan dari karet, ringan, elastis, mudah dibentuk dan kuat, tidak tahan panas, dia akan mudah meleleh. Buku pelajaran dari kertas, ringan, dapat didaur ulang, tetapi mudah sobek, tidak tahan air, mudah kusut dan mudah terbakar. Keenam, piring dari kaca, mudah dibersihkan, tetapi juga mudah pecah. Ayo menulis, pilih satu benda yang kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidik kamu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buatkan. Buku tulis adalah satu di antara peralatan untuk sekolah. Buku terdiri dari beberapa lembar kertas. Buku berbentuk persegi panjang dan memiliki permukaan datar. Warnanya pun bermacam-macam tergantung sampulnya. Begitu juga dengan ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil. Buku dapat digunakan untuk menulis. Buku terbuat dari kertas. Kertas banyak dipilih sebagai bahan pembuatan buku karena sifatnya ringan. Selain itu, buku juga mudah didaur ulang. Kekurangan yang dimiliki buku adalah bahan baku kertas adalah mudah sobek. Kertas juga tidak kedap air, mudah kusut dan mudah terbakar. Ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, bantulah Siti menemukan ukurannya. A, 254 cm. Nah, ini adalah contoh cara menghitungnya, nak ya. Ini adalah contoh cara menghitung dari cm ke meter. Nah, seperti ini, turun dikali 1000 dikali 10 setiap anak tangganya. Seperti contoh seperti ini, kalian bisa menyontohnya. A, 254 cm sama dengan 2 meter ditambah, maaf nih 54. Nah, ini ya, ini 54. 254 sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. B, 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. C, 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 meter, jadi cuma 4 meter. Kedua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang dibutuhkan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi berapa? 2. Ini sama-sama dengan 2 meter 50 cm. Jadi pilihannya yang ini, jadi centang. Ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Mana yang kain 2 meter? Yang 200 cm ini sama dengan 2 meter. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti. Silakan kalian belajar dengan angka-angka lain dan ukuran-ukuran yang lain
untuk latihan belajarnya. Semoga bisa dimengerti dan dapat membantu para orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.